Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue, Rifan, di channel Si Guru. Kali ini kita akan membahas tentang pilkada di mana ada fenomena kota kosong. Apa sih sebenarnya kota kosong dan kenapa bisa terjadi kota kosong gitu? Tanpa lama-lama kita akan bahas di sini di video berikut. Alarm dari kotak kosong. Dalam Pilkada Serentak 2024 yang baru saja menyelesaikan tahap pemungutan suara, lakon soal kotak kosong menjadi fenomena tersendiri. Kotak kosong tidak sekadar ada, tapi benar-benar nyaring bunyinya. Pertama, ia nyaring dalam hal jumlah. Di antara 545 daerah yang menggelar pilkada pada tahun ini, terdapat 37 pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak 2015, yakni setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menetapkan pilkada tetap dilaksanakan meski ada satu pasangan calon. Sebagai alternatif bagi pemilih disediakan kotak kosong sebagai pilihan. Ia juga nyaring dalam hasil. Ada dua daerah, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Keduanya di Provinsi Bangka Belitung, yang dalam pilkada tahun ini menghasilkan kotak kosong sebagai pemenang. Fenomena kemenangan kotak kosong ini jelas mesti dipandang serius, baik oleh penyelenggara pemilu maupun partai-partai politik. Ini sentilan keras bagi mereka. Kemenangan kotak kosong bisa dimaknai sebagai ekspresi perlawanan rakyat terhadap oligarki parpol yang tidak membaca arus keinginan publik. Memilih kotak kosong adalah cara rakyat menyampaikan penolakan terhadap kandidat yang diajukan parpol karena tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Harus jujur dikatakan, fenomena ini merupakan alarm bagi parpol agar tidak sembrono dalam mengusung pasangan calon pada kontestasi pilkada. Selama ini sudah menjadi anggapan umum bahwa parpol-parpol hanya mengusulkan calon kepala daerah demi kepentingan politik, bukan atas dasar suara para pemilih. Dengan dalih koalisi dan demi kepentingan bersama, mereka mengabaikan calon-calon potensial yang dikehendaki masyarakat setempat. Bagi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU, fenomena kotak kosong dalam pilkada kali ini juga menjadi peringatan agar segera memperbaiki sistem dan aturan pilkada untuk mencegah maraknya calon tunggal. Sungguh tidak elok bila pilkada hanya menjadi alat bagi segelintir kelompok untuk melanggengkan kekuasaan dengan dalih koalisi. KPU bersama dengan pemerintah dan DPR harus merumuskan aturan untuk agar tidak ada lagi dukungan partai politik yang terkonsentrasi pada satu paslon di pilkada. Ambang batas atau threshold pengajuan calon kepala daerah memang sudah diturunkan sebagai hasil putusan MK nomor 60 garis miring PUU-22 Romawi garis miring 2024. Namun itu tidak cukup. Mesti pula dibuka ruang yang lebih besar bagi pencalonan perseorangan. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sejatinya adalah mencari calon pemimpin terbaik melalui kompetisi yang jujur dan adil. Itu tidak akan terjadi jika rakyat hanya disediakan calon tunggal dan kotak kosong. Semakin sedikit alternatif, semakin sulit untuk mendapatkan pemimpin terbaik. Kotak kosong sejatinya berbahaya bagi kelanjutan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Dengan dampaknya yang semakin menepikan pilihan alternatif pemimpin yang dapat dipilih rakyat, kotak kosong pelan-pelan akan membunuh demokrasi. Relakah kita bila demokrasi langsung yang bertahun-tahun diperjuangkan berdarah-darah mati perlahan-lahan? Kita mengutip di laman Kompas, kotak kosong adalah fenomena ketika hanya ada satu pasangan calon atau paslon yang berkontestasi dengan pemilu. Kondisi ini seringkali dianggap memudahkan paslon tunggal karena ketiadaan lawan dinilai membuka peluang lebar untuk menang, namun tidak selalu demikian. Dan ini terjadi di kota Pangkal Pinang dan Bangka ketika hanya ada satu paslon dan kotak kosong gitu. Dan bagaimana kondisi jika masyarakat memilih kotak kosong? Ya kondisinya ketika menang
hasil pemilu kota kosong akan menjadi pemerintahan yang tidak ada pemimpin gitu. Bisa dibayangkan ketika satu daerah tidak ada pemimpin dan nanti akan dipilih kembali di tahun selanjutnya gitu. Ini terjadi karena menurut gue ya terjadi karena koalisi yang gemuk gitu, sehingga tidak ada kesetaraan ketika konsentrasi. Dan kenapa terjadi kota kosong ini? Karena presidensial threshold 20%. Ketika suatu partai politik untuk mengajukan kader untuk masuk ke pilkada itu terhalang oleh barrier penghalang, yaitu ya 20% itu PT. Dan ini sangat tidak fair untuk partai-partai yang kecil gitu. Dan di sini kita akan melihat ada video yang sangat bagus dari Rocky Gerung tentunya ketika di iNews ada statement yang benar-benar menurut gue sih epic banget gitu. Bukan epic karena ya tensinya tinggi, karena isi yang dibicarakan itu benar-benar bermakna semua gitu. Kita langsung lihat saja videonya. Yang kita bicarakan sekarang bukan soal politik, tetapi cara berpikir politis itu soalnya tuh. Kalau soal politik kita tahu bahwa dari awal saya menginginkan 0% threshold itu, 0%. Pada Anies saya pernah bilang tuh, ngapain lu minta gue dukung lu dukung dulu 0% itu. Ini terjadi karena berebut 20%. Di sini gue setuju banget sih dengan statement Rocky Gerung, karena ketika berebut kontes di pilkada, ketika mau memajukan kadernya karena terbatas barrier to entry itu 20%, jadi tidak ada pertarungan atau persaingan yang sehat, karena ya PT 20% itu terbatas gitu. Jadi antar parpol pasti berebutan celah-celah yang benar-benar kecil itu gitu. Debat itu terjadi karena berebut celah yang kecil itu 20%. Maka terjadi persekongkolan kebusukan bahkan itu. Saya pernah kritik, apa mungkin PKS koalisi dengan PDIP? Jelas ijtihadnya berbeda tuh. Kalau di pilkada ada nih sekarang nih, ada Iya. beberapa juga. Iya, Dan iya. sebelum-sebelumnya ada juga. Betul, deskripsinya ada tapi normativitinya mestinya nggak ada itu. Kan kacau itu. Ya sekarang itu soal normativity itu. Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil tuh. Gak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Di sini teman-teman buat yang ingin mengkritik pemerintah atau istana, misalnya kita mau mengkritik ya fungsinya gitu, jabatannya, jangan sampai kita mengkritik personalnya. Itu salah banget. Itu ketika sudah mengkritik personal, di situ kita level kita benar-benar masih belum cukup untuk masuk ke beradu argumen itu. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang privat, itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran. Kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin. Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu.
bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaesang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Di mana Anies telepon dari Jogja. Rok, lu di mana, Rok? Kenapa? Gue ini udah 3 jam nggak bisa ketemuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk tuh. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Ya di sini kalau kita lihat Rocky Gerung mengkritik itu bukan personalnya ya, tetap menekankan dengan cara-cara yang lebih mungkin ekstrim karena mungkin pemerintahan sekarang sedikit baper atau gimana sih. Menurut gue sih itu pemerintah kalau seperti itu belum siap untuk memimpin bangsa ini. Pada waktu itu dia adalah wali kota, saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solo. Saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia gak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat nggak mau, saya mau jadi kritikus saja. Kenapa saya mau jadi kritikus itu kan? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Suatu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir itu saya tinggalkan 3 jam. Nggak dapat lagi tea house untuk nginep tuh. Bayangin minus 20, angin 90. Kalau buka handskun itu, apa namanya kaos tangan itu ceret kayak jarum masuknya di situ. Luka itu oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi Himalaya, itu kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede adanya di di tempat Bu Mega. Ini banteng kecil, rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik itu kan. Yang sepenuh-penuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini. Dengan pengetahuan. Rocky Gerung gak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris. Bawa medali emas buat Indonesia tuh. Nonton bola ngantuk? Kuat begadang bareng kapal api. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara, kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Kulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kalau kita lihat di statement yang barusan, Bung Rocky memang meskipun kritikus, tetapi ketika apakah kritikus itu benar-benar anti pemerintah? Tidak juga gitu, karena memposisikan di luar istana atau di luar pemerintahan. Ya intinya kritikus seperti Bung Rocky ini bukan musuh negara, malah menyumbangkan
pikiran-pikiran yang kritis. Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik gitu kan. Saya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buat teman-teman, kebijakan yang mana yang dungu ya presidensial threshold itu 20%, karena bagaimanapun juga peraturan itu dibuat, kalau tidak salah ya, dibuat untuk zaman ketika Pak SBY mau maju untuk Pilpres. Di sana dibuat oleh ya anggota DPR mungkin untuk menjegal Pak SBY. Kalau tidak salah dari fraksi PDIP yang membuat peraturan PT 20% itu. Dan menjadi bumerang ketika terjadi di masa sekarang ketika PDIP menjadi kaum minoritas. Ini sangat mungkin karma atau gimana, ya begitulah politik. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih. As a person, nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi teman-teman, ketika berdebat atau berdialektika dengan orang, ketika kita menyerang personalnya, pribadinya, di situ kita kalah secara debat. Jadi ketika debat kalau bisa ya kita menyerang cara berpikirnya gitu. Apakah cara berpikirnya baik atau buruk gitu. Jangan sampai menyerang personalnya, itu benar-benar kalah sih. Saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Di sini menurut gue sih cara berpikir pemerintah masih, karena mungkin negara kita masih negara berkembang, berbeda dengan negara maju, cara berpikirnya mungkin berbeda juga. Ketika negara berkembang ada yang mengkritik, itu disangkanya memusuhi negara, padahal kalau berpikir secara negara maju di situ ketika berkritik dan dibebaskan seperti itu, ya terjadinya menjadi yang lebih baik gitu negaranya gitu. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau anak kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cinta. Di sini kalau kita lihat kenapa Bung Rocky benar-benar kritik habis-habisan, karena ya memang beliau sangat mencintai negara kita gitu. Bukan membenci negara kita. Dan sangat menginginkan generasi-generasi selanjutnya itu cara berpikirnya lebih
kritis dan berlogika. Nah, itu. Yang Di saya sini nggak applause cintai banget adalah politisi dari busuk. mahasiswa buat Yang saya Bung Rocky. cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Nah, yang barusan statement bener-bener menurut gue belum ada kritikus yang mengucapkan itu di Indonesia sih. Buat teman-teman itu bisa, kalau bisa diingat di kepala. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible, kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan. Nah, balik pada tema hari ini, kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0, itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus, bukan karena masa pendukungnya bagus. Iya. Karena itu, saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas. Di sini buat teman-teman kalau bisa difikirkan dengan atau dilihat secara logis. Di sini benar-benar pemikiran yang sangat-sangat bagus banget sih dari Bung Rocky. Buat teman-teman mohon disimak baik-baik. Tapi etikabilitas itu. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini gue sangat setuju dengan statement Bung Rocky yang barusan ya, ketika kita negara berkembang gitu. Kita butuh pemimpin yang benar-benar sangat berintelektualitas gitu. Dan di Indonesia sebagai negara berkembang yang diutamakan adalah elektabilitas gitu. Padahal yang paling penting untuk negara berkembang adalah intelektualitas gitu. Dan di sini parpol-parpol mengajukan kader untuk misal untuk pilpres, yang penting diuji elektabilitasnya. Padahal itu menurut gue salah banget gitu untuk negara berkembang. Harusnya yang diuji ya intelektualitas itu gitu. Dan sisanya mungkin etika dan terakhir elektabilitas gitu.